Shalom, ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan lanjutkan serial khotbah Natal tahun 2020 yang bertema menyambut KKKK atau kedatangan Kristus kali kedua dengan pemahaman Alkitab yang benar. Subtema pada bagian ketiga saat ini adalah belajar dari Yohanes Pembaptis. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Saudara, nats utama kita tetap dari Matius pasal 3 ayat 2 dan 12. Di mana Yohanes berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Matius tidak memuat kisah Yesus waktu masa kecil, tapi menggantikannya dengan kisah Yohanes Pembaptis. Sebagai nabi, Yohanes diutus Allah untuk mempersiapkan umat manusia bagi Kristus yang akan segera datang. Apa yang dilakukan Yohanes? Ia berkhotbah dengan menitik beratkan kepada perkara dosa yang telah mencemarkan masyarakat. Ia berkhotbah menentang segala bentuk materialisme, keegoisan, dan penindasan kepada orang lemah. Nah, sesuai subtema kita belajar dari Yohanes Pembaptis, seharusnya gereja masa kini belajar dari Yohanes Pembaptis. Gereja masa kini yang saya maksud adalah kita, yaitu pribadi-pribadi orang percaya yang tidak lain adalah tubuh Kristus. Ada dua hal yang kita pelajari dari subtema belajar dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama, berani menegur siapapun tanpa pandang bulu. Berani menegur siapapun tanpa pandang bulu. Mari kita baca Lukas pasal 3 ayat 7 sampai dengan 9, saya akan bacakan untuk saudara. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yohanes berani menegur siapapun tanpa pandang bulu. Seperti itulah seharusnya sikap kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin saudara akan berkata kepada saya, "Pak Pendeta, saya kan bukan pendeta, bukan hamba Tuhan yang bisa berkhotbah." Ya, saya akan menjawab, iya betul, tapi itu bukan alasan. Karena saudara juga bisa menegur siapapun tanpa pandang bulu melalui cara hidupmu. Saya ulang sekali lagi ya, melalui cara hidupmu. Kita bisa menegur siapapun tanpa pandang bulu lewat perilaku kita, lewat integritas kita, kejujuran, kesetiaan, kasih, kebaikan kita, dan segala yang baik dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi contoh bagaimana seharusnya seseorang hidup dalam pertobatan sejati. Saudara, teguran keras dari Yohanes tidak dimaksudkan untuk membuat orang yang mendengar sekedar menyesali dosanya, tetapi mereka mau berubah dan hidup dalam pertobatan sejati.
Yohanes menekankan agar mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan tidak mengulanginya lagi. Bahkan mereka harus berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi dan harus menepati janjinya itu. Saudara, cara ini dilakukan Yohanes untuk mengubah pola pikir dan cara hidup orang-orang yang mendengarnya, agar mereka memiliki hati yang baru dan hidup dalam kehidupan yang baru. Dari sini kita melihat bahwa rancangan Injil telah mulai diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Ia menegur siapapun tanpa pandang bulu untuk membuat mereka hidup saleh, kudus, rendah hati, dan penurut. Juga agar mereka hidup sederhana, adil, dan jujur, murah hati, baik hati, dan berbudi dalam segala hal. Jauh berbeda dari cara hidup mereka yang lama. Inilah yang ditekankan Yohanes Pembaptis, dan ini saudara, tidak lain adalah berita Injil. Kehidupan dalam pertobatan sejati, seperti itulah yang seharusnya dilakukan oleh gereja, yaitu kita, saudara dan saya, orang-orang percaya di masa sekarang ini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan menjelaskan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis itu dilakukan Yohanes untuk melepaskan orang-orang dari kuasa dosa dan memeteraikan mereka dengan anugerah kebebasan atas kesalahan mereka karena dosa. Seperti yang dikatakan dalam Yeskil pasal 18 ayat 30. Saya akan bacakan untuk saudara. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Perhatikan baik-baik, supaya saudara tidak salah mengartikan tentang baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Pekerjaan Yohanes Pembaptis adalah untuk membuat jalan diterimanya Injil di dalam hati manusia, sehingga mereka siap untuk menerima anugerah dari Yesus Kristus. Ingat, keselamatan adalah anugerah Allah melalui Yesus Kristus, tidak ada cara lain. Jadi apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu bukan untuk memberi keselamatan. Bukan untuk memberi keselamatan. Karena keselamatan hanya diperoleh seseorang melalui anugerah dari Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristuslah jalan keselamatan. Tetapi apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu sama halnya apa yang seharusnya dilakukan oleh kita orang-orang percaya gereja Tuhan. Yaitu membuka jalan bagi setiap orang agar ia siap menyambut. Saya ulang sekali lagi, agar ia siap menyambut Yesus Kristus yang datang dan masuk ke dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat sebelumnya dari Lukas pasal 3, yaitu ayat 5 dan 6, ada perkataan setiap lembah akan ditimbun dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, ini nubuat mengenai bencana yang akan datang kepada bangsa Yahudi karena pelanggaran mereka. Sehingga nanti akan terlihat jelas perbedaan antara orang-orang yang tidak mau bertobat dan orang-orang yang menerima Injil Kristus. Keadaan umat manusia yang telah rusak dan berdosa dikatakan oleh Yohanes telah menjadi keturunan ular beludak. Bukan hanya diracuni, tetapi beracun, menjadi keturunan yang membenci Allah. Keturunan ular beludak ini diperingatkan akan murka yang akan datang, yang pasti
akan menimpa mereka bila mereka tetap hidup dalam dosa. Dan bagi mereka yang mengaku bertobat dituntut untuk hidup sesuai pertobatannya. Seperti yang dikatakan dalam Lukas pasal 3 ayat 8 tadi, hasilkanlah buah-buah sesuai pertobatan. Jika tidak, kamu tidak akan bisa lolos dari murka yang akan datang, sekalipun kamu telah mengaku telah bertobat. Sebab melalui buah pertobatanlah maka akan diketahui apakah murni atau tidak pertobatan seseorang itu. Sekarang Injil mulai diberitakan dan kerajaan surga sudah dekat. Sekarang juga kampak telah disediakan di akar pohon. Ini ancaman bagi para pendosa yang tidak bertobat, bahwa sekarang kamu dinilai dengan perilakumu. Jadi berhati-hatilah. Pohon yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam api selamanya. Inilah tempat yang paling tepat bagi mereka. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Nah, inilah saudara hal yang pertama, belajar dari Yohanes Pembaptis, yaitu berani menegur siapapun tanpa pandang bulu. Dan saudara dapat melakukan hal itu tidak harus melalui khotbah jika saudara tidak dikaruniai kemampuan untuk berkhotbah, tetapi saudara bisa menegur seseorang melalui sikap hidupmu, yaitu sikap hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Hal yang kedua, belajar dari Yohanes Pembaptis. Yang kedua, dapat memberi jawaban dengan benar. Dapat memberi jawaban dengan benar. Mari kita baca dalam Lukas pasal 3 ayat 11 sampai dengan 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Saudara, sebagaimana Yohanes memberitahu orang-orang tentang kewajiban mereka, demikianlah seharusnya gereja, yaitu kita orang-orang percaya, juga dapat memberi jawaban dengan benar lewat kesaksian hidup kita tentang cara-cara hidup yang Tuhan Yesus kehendaki. Ada hal-hal penting yang ditekankan Yohanes dari ayat-ayat perikop ini. Yohanes mengajarkan tentang belas kasihan pada ayat 11. Belas kasihan. Firman Tuhan berkata, orang yang mempunyai 2 helai baju, biarlah dia membaginya, atau paling tidaknya meminjamkannya sebuah kepada orang yang tidak mempunyai, supaya orang itu dapat menghangatkan tubuhnya. Saudara, Yohanes melihat di antara banyak para pendengarnya, ada beberapa orang yang memakai jubah berlapis-lapis. Sementara ada beberapa orang lain yang hampir mati karena compang-camping. Dan dia memerintahkan orang yang mempunyai kelimpahan agar menyumbangkannya. Injil menuntut belas kasihan, bukan korban persembahan. Yohanes melanjutkan, setiap orang yang mempunyai makanan sampai berkelebihan,
biarlah ia memberikannya kepada orang yang kekurangan makanan. Ingat saudara, kita ini hanya hamba-hamba. Jadi apa yang kita miliki harus kita pergunakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh tuan atau majikan kita. Dan selanjutnya Yohanes mengajarkan kepada para pemungut cukai kewajiban mereka pada ayat 13. Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan kepadamu. Artinya, jangan memperkaya diri sendiri dengan menarik pajak lebih banyak. Pajak dari masyarakat harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Perhatikan, Yohanes tidak mengajarkan pemungut cukai untuk berhenti dari pekerjaannya, tidak. Ia hanya mengingatkan agar setiap orang dalam melakukan pekerjaan itu harus dilakukan secara adil dan jujur. Berikutnya, Yohanes memberitahu para prajurit kewajiban mereka pada ayat 14. Para prajurit bertanya, apa yang harus kami lakukan? Menjawab pertanyaan ini, Yohanes tidak meminta mereka untuk meletakkan senjata dan melarikan diri dari tugas mereka, tetapi mengingatkan mereka akan dosa-dosa yang biasanya dilakukan oleh prajurit-prajurit. Buah dari pertobatan adalah menghindarkan diri kita dari penyimpangan. Tidak boleh menganiaya dan melakukan kekerasan kepada siapapun. Karena tugas prajurit adalah menjaga perdamaian dan mencegah orang melakukan kekerasan kepada orang. Kemudian Yohanes melanjutkan agar mereka tidak memberontak dengan atasan-atasan mereka mengenai masalah gaji atau upah. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Karena orang yang tidak merasa cukup tidak akan segan-segan melakukan cara yang tidak wajar untuk memperoleh lebih banyak lagi dengan merugikan orang lain. Saudara, seperti Yohanes menjawab setiap pertanyaan dengan benar, demikianlah seharusnya gereja, yaitu kita, orang-orang percaya, juga dapat memberi jawaban dengan benar atas hal-hal yang terjadi dalam semua aspek kehidupan umat manusia. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seruan Yohanes untuk pertobatan sejati bukanlah pilihan atau tawaran yang dapat ditolak atau diterima oleh seseorang. Pertobatan sejati adalah suatu keputusan yang sangat serius, sebab penghukuman Allah sudah tersedia bagi mereka yang tidak secara serius meresponi dengan benar seruan pertobatan ini. Saudara, memang kita tidak mungkin melakukan misi Yohanes secara persis, yaitu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sebab hanya Yohaneslah yang mendapat anugerah untuk tugas yang begitu agung ini. Tetapi kita dapat meneladaninya, yaitu dalam hal keberaniannya untuk menegur siapapun yang masih hidup dalam dosa tanpa pandang bulu. Yohanes dengan keras dan serius menuntut kekudusan hidup, bukti pertobatan hidup, bukan ritual keagamaan saja. Dan dia mengingatkan bahwa hukuman Allah pasti akan menimpa setiap mereka yang masih hidup dalam dosa. Jadi dengan sikap-sikap seperti ini, yaitu belajar dari Yohanes Pembaptis, saya percaya gereja, yaitu saudara dan saya, kita orang-orang percaya akan dapat berperan menjadi Yohanes Pembaptis di masa sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan sudah hamba sampaikan
Mari Allah Roh Kudus menjelaskan lebih dalam lagi ke dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya Engkau berkuasa menjamah kami semua, jemaat-Mu, semua yang mendengar firman Tuhan ini, diubahkan untuk sungguh-sungguh hidup seturut firman Tuhan. Belajar dari Yohanes Pembaptis, berani untuk menegur siapapun tanpa pandang bulu lewat kesaksian hidup kami. Dan dapat memberi jawaban dengan benar atas setiap aspek kehidupan dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang setiap hari, setiap waktu kami pelajari terus-menerus dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, kami percaya dengan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin sungguh-sungguh seturut firman Tuhan, Engkau akan terus menjaga dan memberkati kehidupan kami, memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati kami. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kembali kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan, sebab Engkau ada beserta kami. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, karena kami melihat penyertaan-Mu tetap. Engkau selalu menuntun, memimpin pemerintah, presiden, wakil presiden, semua aparat pemerintah dari pusat sampai daerah untuk terus melakukan hal-hal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Engkau yang akan memampukan mereka terus, juga aparat keamanan, supaya negeri ini senantiasa kondusif. Terima kasih Bapak. Kami percaya krisis kesehatan, ekonomi yang sedang terjadi akan segera dilalui karena Tuhan memampukan pemerintah Indonesia, semua yang terlibat untuk terus bekerja sama dengan pertolongan Tuhan, maka seluruh krisis yang dihadapi bisa dihadapi. Terima kasih Bapa. Ada kesejahteraan di negeri Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau juga terus memakai anak-anak-Mu, gereja-Mu, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Amin.